Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah bagian yang kedua pada ayat 131-94 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bulan haram dengan bulan haram dan bulan-bulan yang diagungkan berlaku padanya hukum qisas. Maka barang siapa yang melampaui batas, melakukan kejahatan kepada kalian, maka lakukan perbuatan yang semisal yang ditimbakan kepada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini kita sudah bahas bagian pertama. Kemudian yang tersisa adalah bagian yang kedua. Famani tada alaikum. Maka barang siapa yang melampaui batas, yang melakukan kejahatan, balaslah kejahatan seperti kejahatan yang mereka lakukan kepada kalian. Seperti perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan untuk kalian. Ayat ini bersifat umum. Bisa dilakukan secara individu ataupun melalui para hakim, para penguasa. Ada hal yang bisa kita lakukan individu ketika seorang menyakiti kemudian kita sakiti. Ada pula yang bersifat harus dilakukan oleh penguasa, seperti hukum qisas, dan semisalnya. Ada hak-hak yang kaitannya dengan individu, ada pula hak-hak yang kaitannya dengan para penguasa. Ayat ini bersifat umum. Dan kalimat barang siapa yang melampaui batas, barang siapa yang menyakiti kalian, sakitilah seperti yang mereka lakukan kepada kalian. Perintah di dalam fa'tadu, famani tada, barang siapa yang melampaui batas, yang menyakiti, yang melakukan kejahatan, balaslah dengan kejahatan yang mereka seperti mereka lakukan. Antara kejahatan pertama dengan kalimat kejahatan kedua, di sini penamaan kejahatan adalah dari sisi pembalasan. Ketika orang menyakiti, kemudian orang tersebut membalas menyakiti, apakah orang yang kedua ini dikatakan sebagai menyakiti? Orang berbuat kedoliman, si A berbuat kedoliman kepada si B, kemudian si B membalas kedoliman. Apakah kedoliman yang dilakukan si B pantas untuk dikatakan sebagai kedoliman? Ini pertanyaan. Jawabannya apa? Kejahatan pertama apakah serupa dengan kalimat kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kedua? Sama napa mboten? Si A memukul, berarti ini kejahatan. Kemudian si B yang dipukul membalas dengan pukulan, ini kejahatan. Kejahatan yang dilakukan orang pertama apakah setara dengan dilakukan oleh pihak kedua? Setara atau tidak? Tidak, karena posisi yang kedua sifatnya balasan, membalas. Yang dikatakan sebagai kejahatan, pendoliman, penganiayaan adalah orang yang pertama. Orang yang pertama dikatakan sebagai penganiaya, dikatakan sebagai orang yang berbuat jahat, dikatakan sebagai penista. Namun yang kedua, apakah dia layak dikatakan sebagai penjahat?
Apakah orang yang kedua yang membalas tersebut layak dikatakan sebagai penista? Disinilah ya indahnya kalimat Al-Quran. Digunakan kalimat yang sama dalam rangka ya balasan. Dalam rangka apa? Balasan. Seharusnya tidak dikatakan sebagai penista, tidak dikatakan sebagai kejahatan, tidak sebagai penganiayaan, karena sifatnya membalas. Berbeda orang yang pertama. Orang yang pertama benar-benar layak dikatakan sebagai penganiaya, sebagai penjahat, sebagai ya orang yang melampaui batas. Namun orang yang kedua, orang yang membalas, apakah layak dikatakan sebagai orang melakukan ya penganiayaan, pembalasan, ya orang dikatakan sebagai penjahat? Tidak. Disinilah ya Al-Quran sering menggunakan kalimat ini, menggunakan kalimat kedua sebagai balasan dari yang pertama. Sebagaimana wa makaru wa makaruwa. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Apakah Allah berbuat makar? Jawabannya tidak. Karena sifat makar adalah sifat yang tidak baik. Dan Allah tidak akan pernah ya berbuat tidak baik. Dan perbuatan tidak baik Allah yang Allah lakukan dalam rangka apa? Membalas. Disinilah wa makaru wa makaruwa. Faman itada fa'tadu. Barang siapa yang berbuat jahat, lakukanlah kejahatan tersebut seperti yang mereka lakukan. Lakukanlah kejahatan. Ya, ini yang kedua disebutkan, disematkan, dikatakan sebagai kejahatan dari sisi apa? Pembalasan. Adapun yang pertama betul-betul penjahat. Orang yang pertama betul-betul menganiaya. Orang yang pertama betul-betul berbuat makar. Namun apakah layak Allah dikatakan Allah berbuat makar? Karena makar itu sifat yang tidak terpuji, dan maha suci Allah dari sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang tidak baik. Di sini Al-Quran sering menggunakan. Orang yang berbuat dolim, dolimilah. Apakah yang kedua ini dikatakan dolim? Dikatakan dolim dari sisi pembalasan, penamaan saja. Adapun secara hakikat dia tidak berbuat dolim. Dia tidak berbuat jahat. Yang berbuat jahat adalah orang yang pertama. Maka kalimat di sini famani tada. Barang siapa yang melampaui batas, balaslah melampaui batas seperti yang mereka lakukan. Perkataan melampaui batas yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Karena yang pertama betul-betul melampaui batas. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh orang kedua, pihak kedua adalah sisi pembalasan. Paham nih ya? Ya, maka Al-Quran sering disebutkan kata-kata seperti ini. Kemudian kalimat fa'tadu, lakukanlah, balaslah. Apakah kalimat fa'tadu di sini bersifat wajib atau bersifat boleh, atau kalau ditinggalkan justru lebih baik? Barang siapa yang melakukan kejahatan kepada kalian, lakukanlah kejahatan kepada mereka seperti yang mereka lakukan. Orang yang kedua, ketika posisi melakukan pembalasan, apakah pembalasan ini sifatnya wajib? Berarti harus dibalas, atau hanya sekedar boleh membalas, atau opsi yang ketiga lebih baik ditinggalkan dan dimaafkan? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana kira-kira? Maka tiga opsi ini berlaku. Terkadang membalas itu wajib, melihat situasi dan kondisi dan ya hakikatnya, dan terkadang sifatnya hanya sekedar boleh membalas, tidak wajib. Dan yang ketiga,
bisa jadi memaafkan, meninggalkan, menjauhi itu lebih baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya di ayat ini, "Famanittada 'alaikum fa'tadu." Barang siapa yang melakukan penganiayaan, maka aniayalah dia seperti mereka menganiaya pada kalian. Dan di sana juga ada ayat yang lain, "Wala maning tasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil." Adapun orang-orang yang menuntut balas atas kendolimannya, maka mereka tidak berdosa. Tidak berdosa artinya boleh, sah-sah saja. Ini orang menganiaya kemudian dibalasi dengan cara menganiaya serupa, maka tidak berdosa. Kalimat tidak berdosa berarti boleh. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimun nas. Sesungguhnya dosa itu bagi orang yang pertama kali melakukan penganiayaan. Ini yang dosa. Yang betul-betul mendapatkan dosa adalah yang pertama kali. Adapun yang kedua sebagai balasan, dia tidak berdosa, artinya boleh menuntut balas, boleh, tidak wajib. Dan juga ada ayat-ayat yang lain, ya, fasfah anhum, maafkanlah mereka, wakul salam, dan katakan selamat, selamat tinggal. Artinya apa? Memberi maaf. 3 opsi ini berlaku melihat situasi dan kondisinya. Kadang wajib menuntut balas. Seperti apa? Seperti misal yang sebelum-sebelumnya, di bulan haram orang musyrik memerangi kaum muslimin di tanah haram, maka wajib bagi muslimin untuk membalas atau paling tidak bertahan, melawan berarti kan berperang juga, padahal Allah haramkan berperang, namun menjadi, ya, diperintahkan ketika terdesak. Wajib membalas, jangan diam, ya, karena kalau diam akan habis. Sedangkan posisinya kaum muslimin kuat. Beda halnya kalau kaum muslimin lemah. Kalau kaum muslimin lemah, ya, maka lebih baik menahan diri. Maka ayat-ayat fasfah anhum, ya, wakul salam, berilah ampun kepada mereka dan katakan selamat tinggal. Ini bagi orang-orang yang lemah. Kondisi kaum muslimin dalam kondisi terjepit. Karena apa? Kalau membalasi akan muncul mandorot yang lebih besar. Sehingga diperintahkan apa? Untuk membiarkan. Paling tidak, ya, membiarkan. Tidak membalas. Karena apa? Karena mandorotnya akan lebih besar. Maka sesuatu hal yang mandorotnya lebih besar, maka lebih baik menahan diri. Tidak membalas. Kejahatan itu tidak selamanya harus dibalas dengan kejahatan. Tidak harus. Melihat kondisinya, melihat fikihnya, fikih wakiknya bagaimana, kondisi wakiknya seperti apa. Kalau misalkan dia lemah, padahal dianiaya orang kafir, kemudian membalas, setelah dibalas justru di bumi hanguskan, maka di sini, ya, lebih baik menahan diri. Menahan diri, ya, itu lebih baik. Karena apa? Mandorotnya kalau melakukan perlawanan, pertahanan, justru akan, ya, menambah mafsadat. Sehingga di sini ditimbang antara maslahat dan mafsadat. Sehingga yang harus menyikapinya adalah siapa? Para ulama, orang yang tahu. Tidak boleh sembarangan orang kemudian melakukan. Bagaimana kalau orang itu awam atau tidak tahu syariat Islam? Kewajibannya bertanya. Bertanya. Orang bodoh, orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham, hendaknya bertanya sebelum berbuat. Karena bisa jadi dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya menjadikan mafsadat yang lebih besar. Menjadikan mafsadat yang lebih besar. Seperti apa yang hendak dilakukan Umar bin Khattab. Ya, kalau di dalam Sulh Hudaybiyah itu,
tidak mampu menahan diri, memberontak, melawan orang-orang jahiliyah di saat itu, tidak akan terjadi Fathu Mekah selamanya. Ya 1000, ya 200, 400 sahabat yang mendobrak orang-orang musyrikin. Kalau itu dilakukan, maka tidak akan terjadi Fathu Mekah, tidak akan dibebaskan dibukanya kota Mekah. Maka lebih baik menahan diri. Karena apa? Mafsadatnya lebih besar. Dan maslahat yang didapat dengan menahan diri itu lebih menguntungkan. Kalau Umar bin Khattab melawan saat itu pula, maka atau tidak menyetujui perjanjian Hudaybiyah yang semua isinya merugikan kaum muslimin secara kasat mata, maka tidak akan terjadi Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tidak akan pernah terjadi. Namun dengan kesabaran, dengan memaafkan di awal, paling tidak menahan diri, itu ada maslahat. Sehingga hal-hal yang bersifat dengan nyawa, kaitannya dengan nyawa, kaitannya dengan keamanan, kaitannya dengan rakyat banyak, itu membutuhkan ilmu. Bukan hawa nafsu, bukan kecenderungan, bukan ya emosi. Karena yang namanya emosi tidak menyelesaikan masalah. Membutuhkan wahyu, membutuhkan ilmu. Ilmu itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Sehingga dengan itu maka menahan diri ya lebih baik. Ada kalanya boleh-boleh saja, ya sifatnya boleh. Orang ya dianiaya kemudian tidak membalas, boleh. Atau membalas juga boleh, sifatnya mubah, sehingga bisa wajib, bisa sifatnya mubah, boleh, ya bisa jadi ya memberi maaf itu lebih utama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan amarah dan memberi maaf kepada manusia. Sehingga masing-masing ayat ya didudukkan pada kedudukan masing-masing, tidak bisa dipukul rata. Boy harus balas ayatnya, perintah balas kok, mosok meneng baik. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Ya, kalimat faktadu di sini, ya para ulama tafsir menafsirkan dengan 3 opsi. Ya bisa wajib, ya bisa jadi boleh. Boleh itu antara melakukan dan tidak melakukan sama hukumnya. Dan bisa jadi memberi maaf itu ya lebih utama, menahan diri lebih utama. Faktadu bimisli ma'tadu alaikum, maka balaslah. Kalimat balaslah di sini ya perintah hakikatnya, namun ada 3 jalur. Ya bisa wajib, bisa boleh, dan bisa jadi lebih baik memberi ya maaf dan menahan diri. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersama orang-orang yang bertakwa. Bertawaklah kepada Allah. Bertakwa maksudnya melakukan ketaatan. Takwa di dalam ayat, semua ayat takwa adalah melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan di dalam segala bidangnya. Karena ini adalah kunci kesuksesan. Bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Karena buah ketakwaan sangat luar biasa, disebutkan pada ayat. Di antaranya ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Buah dari ketakwaan
adalah mendapat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menerangkan tentang ma'iyah, ma'a. Sesungguhnya Allah bersama. Kalimat bersama di sini di dalam bahasa Arab adalah ma'iyah, kebersamaan. Ayat-ayat ma'iyah, dan ini sangat banyak. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa, bersama orang yang sabar, bersama orang yang berbuat ihsan, bersama, dan seterusnya. Banyak ayat. Banyak ayat yang di akhir ayat ditutup dengan kalimat ma'a. Sehingga ayat-ayat semacam ini sifatnya adalah ayat ma'iyah, kebersamaan. Dan ini adalah hasil buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dimudahkan urusannya. Orang yang bertakwa digampangkan ya permasalahannya. Dikuatkan oleh Allah. Diberi petunjuk kepada Allah, diberikan ilmu oleh Allah. Yaj'al min amrihi yusra, dimudahkan perkaranya, diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ini adalah hasil dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil ketakwaan itu sangat luar biasa. Sehingga banyak ayat, puluhan ayat, ratusan ayat anjuran untuk bertakwa. Wattaqwa, wattaqwa, wattaqwa. Bertakwalah kepada Allah. Dan salah satu hasilnya di alam ayat ini, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di dalam Al-Quran ya menerangkan kepada kita bahwasanya kebersamaan tersebut bukan berarti Allah melekat dengan makhluk. Seperti kita, kowe lunga karo sapa? Karo Muhammad. Artinya apa? Bareng. Kowe ndengi budal karo sapa? Karo bejo. Berarti apa? Ini bersama. Menyertai. Maka kalimat menyertai didudukkan pada posisinya. Tidak selalu harus berdampingan. Dilihat konteksnya. Aku pergi bersama Muhammad, berarti kebersamaan di situ ya kedekatan. Aku berjalan sirtu ma'al qamar. Kemanapun aku pergi, aku didampingi rembulan atau bersama matahari. Apakah dia menempel matahari? Artinya selama siang itu dari pagi sampai sore dia dibersamai matahari. Atau ketika malam dari maghrib sampai menjelang subuh dia perjalanan ya diterangi, disinari, dibersamai oleh rembulan. Maka kalimat bersama di sini ya tidak harus dipahami sesuatu yang menempel, sesuatu yang berdekatan secara fisik, secara jism. Kalau saya pergi sama Muhammad berarti memang jismnya, jasadnya, tubuhnya memang berdekatan. Namun ketika aku pergi bersama matahari, selama matahari terbit, selama matahari muncul, apakah kemudian dia menempel matahari? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Dan ini ungkapan bahasa Arab, sirtu ma'al qamar. Aku pergi bersama bulan. Artinya semalaman dia. Semalaman suntuk, ya selama pergi dia dibersamai rembulan
atau dibersamai matahari. Dan di situ tidak difahami sebagai menempel atau dekat. Difahami menempel napa mboten? Jelas mboten, kebakar. Ya, kopongan. Kalau nempel matahari. Karena maksudnya apa? Maksudnya adalah selama siang itu ya dia bepergian. Bepergian dalam kondisi waktu menerangkan waktu siang bukan malam. Maka sirtu ma'al qamar atau malam hari tidak siang hari. Maka di dalam ayat ini pun demikian, innallaha ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya bukan berarti Allah menempel pada dia atau dia menempel kepada Allah. Karena hal ini tidak layak, tidak patut. Secara akal, secara dalil, secara logika tidak mungkin. Saya pergi bersama Muhammad, bersamaan bersandingan menempel mungkin. Tapi kalau sama Allah, apakah kemudian masalah mengatakan jism bagi Allah itu sudah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena menyamakan sang Khalik dengan makhluk. Kita memiliki jasad. Apakah layak untuk dikatakan Allah punya jasad? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Walaupun Allah melihat, Allah mendengar, Allah memiliki, tidak sama. Jangan diserupakan. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apakah layak kemudian kita serupakan pendengaran Allah, penglihatan Allah dengan makhluknya? Ini proses penyamaan dengan makhluk ini sudah salah kaprah. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kesalahan fatal. Termasuk di sini Allah bersama orang-orang yang bertakwa, kemudian dipahami Allah menempel Allah secara jisimnya, itu sudah salah kaprah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau saya dengan Muhammad, saya makhluk, Muhammad makhluk. Sama-sama makhluk aja kadang berbeda. Kita makhluk, matahari makhluk, tapi kebersamaannya beda. Yang membersamai adalah sinarnya, ya, yang membersamai adalah cahayanya. Matahari ya tetap di atas, bulan juga tetap di atas, kemudian tidak dipahami menempel kita. Kalau makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, bagaimana mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Kesalahan besar. Kemudian apakah berarti kita harus menolak kebersamaan Allah? Oh, berarti Allah tidak bersama makhluk. Juga salah. Ayatnya mengatakan innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Yang salah adalah orang yang menafsirkan kalimat bersama ini di otaknya, di kepalanya, di subhatnya. Ya, jangan membayangkan kebersamaan itu makhluk dengan makhluk, salah. Allah mengatakan sesungguhnya Allah memiliki tangan, kemudian diserupakan tangan kita dengan tangannya Allah. Salah besar. Namun juga kalau meniadakan tangan, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, lebih salah lagi. Karena apa? Menolak ayat. Menolak ayat adalah kesalahan besar, fatal juga. Menyerupakan salah besar. Menolak juga salah besar. Ini permasalahan yang kaitannya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang awam tidak bisa memahami. Karena tidak memahami kemudian menolak. Allah tidak bersama kita. Ayat ini majas, ayat ini tidak berlaku, ayat ini udah wis, ya, banyak cara untuk menolaknya.
Namun bagi yang menetapkan kemudian mengatakan Allah menempel dengan makhluknya juga salah besar. Sehingga pemahaman yang benar adalah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Menetapkan secara lafaz Allah bersama berarti benar-benar Allah bersama. Namun jangan diserupakan. Yang salah itu menyerupakan. Menyerupakan wajah Allah dengan wajah manusia, tangan Allah dengan tangan, menyerupakan salah. Manusia punya tangan, monyet punya tangan. Apakah tangan kita sama dengan tangan monyet? Tentunya berbeda. Muka kita sama dengan muka kera? Tentu berbeda. Makhluk sama makhluk saja berbeda. Malaikat punya tangan, malaikat punya kepala, punya wajah. Apakah tangan kita sama dengan malaikat? Padahal kita makhluk, malaikat juga makhluk. Apakah sama? Fisiknya juga, kita punya fisik, punya badan. Malaikat juga punya badan. Apakah badan kita sama dengan para malaikat? Padahal malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan 600 sayap. Fisiknya berbeda. Maka kalau makhluk dengan makhluk saya sudah berbeda, bagaimana dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Diserupakan dengan makhluknya. Ini yang sering membuat orang salah paham, ribut, tidak mengerti, gontok-gontokan. Ya, karena tidak memahami ayat tidak pada tempatnya. Dan sumber masalahnya adalah menyerupakan. Padahal Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa. Ini yakini di lubuk hati. Allah tidak sama. Allah Maha melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan kita. Kita melihat, jangan disamakan dengan penglihatan Allah. Pendengaran Allah Maha Kuasa tanpa batas. Kita aja melihat sudah di balik kaca nih nggak bisa melihat. Di balik tembok lebih nggak bisa melihat. Di kegelapan lebih nggak tahu lagi. Buta. Ya di tengah malam. Artinya penglihatan kita lemah, terbatas. Membutuhkan sesuatu. Mata ini tidak akan bisa berfungsi kecuali ada cahaya. Coba kalau oglangan, geraya sing ndi wong iki. Artinya mata yang lemah ini membutuhkan sesuatu cahaya. Mau disamakan dengan pandangan Allah, penglihatan Allah, ya perbuatan Allah, tidak sama. Allah berbicara, berfirman. Jangan diserupakan seperti kita ngobrol, kita juga bicara. Kita bicara, burung juga bicara, berkicau. Apakah sama pembicaraan kita dengan pembicaraan para makhluk? Batu-batuan berbicara, bertasbih, gunung bertasbih, berbicara. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Sesungguhnya segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbih. Hanya saja engkau tidak mengetahui bagaimana tasbihnya. Kalau makhluk saja kita tidak mengetahui caranya, tata caranya, bagaimananya, sifatnya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi permasalahan besar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bertakwa, kalimat ma'a di dalam bahasa Arab tidak selalu bercampur atau menempel secara fisik, secara zat. Bisa juga berarti maknanya bersama orang-orang yang bertakwa, kebersamaan ilmu Allah, ilmunya Allah, ilmunya Allah, pengetahuannya. Jelas kita sembunyi di mana aja Allah Maha tahu. Ini tidak bisa ditolak. Berarti yang membersamai Allah adalah pertama adalah ilmunya, pengetahuan Allah. Kita mau sembunyi di mana bisa lepas dari Allah. Sehingga sebagian orang bertakwa mengatakan silahkan engkau berbuat maksiat selagi tidak bisa dilihat Allah. Mana tempat yang tidak bisa dilihat Allah? Kolong langit bawah, ya bumi Sabtuju saja Allah Maha melihat. Bagaimana engkau bisa bermaksiat terang-terangan? Karena Allah Maha melihat,
Tidak berlaku bagi Allah siang malam. Siang malam Allah Maha melihat. Ilmu Allah ya tembus siang malam. Beda dengan kita mendengar melihat namun ya terbatas. Maka ilmu Allah, kebersamaan Allah yang pertama adalah dengan ilmu Allah. Kemudian yang kedua, kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa adalah pertolongannya jelas. Orang yang bertakwa selalu ditolong oleh Allah. Ditolong, mendapatkan pertolongan. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Ya, disia-siakan anak tirikan, tidak. Allah selalu menolong, memberikan pertolongan. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu juga pengawasan pandangan Allah. Siapa yang bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keempat, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dukungannya, Allah selalu mendukung, Allah selalu ridho kepada orang yang bertakwa. Dia bertakwa, orang yang taat, orang yang menjauhi maksiat, selalu Allah dukung. Kemudian yang terakhir, penjagaan. Allah memberikan penjagaan orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dijaga oleh Allah, ya, tidak disia-siakan. Allah menjaga. Kalau dia bertakwa, Allah akan jaga dia. Allah menjaganya. Seperti dalam hadis yang lain, kana sam'ahu idza sami'a. Ya, Allah menjadi pendengarannya. Allah menjaga pendengarannya. Menjaga, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan. Seperti ungkapan ya atau dalil-dalil ayat semacam ini sangat banyak. Dia bersama kalian di mana kalian berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surat Al-Hadid keempat. Ini artinya bersama. Innallaha ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya pengetahuannya, ya ilmunya, ya pertolongannya, pengawasannya, dukungannya, penjagaannya bersama. Kalian dimanapun berada, kalian yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Kalimat bersama di sini ya dalam surat Al-Hadid keempat, kebersamaan ini ya adalah penjagaan, dukungan, penglihatan, ilmu Allah dan seterusnya. Dan perlu diingat ya, jangan ditafsiri bahwasanya Allah bersama kemudian menempel. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, summastawa alal arsh, bahwasanya Allah beristiwa tinggi di atas arsh. Tinggi, Allah maha tinggi di atas arsh. Makhluk yang terbesar tertinggi ini arsh. Misalkan kita punya tubuh, kita di bawah apa ini? Atap masjid, atau atap masjid di bawah kolong langit. Kolong langit pertama di bawah kolong langit kedua sampai langit ketujuh. Artinya lebih besar. Semakin ke atas semakin besar. Di atas langit ada kursi. Kursi itu lebih besar. Rasulullah SAW memberikan sabda, jika langit bumi ini dikumpulkan, itu perbandingan langit bumi dengan kursi Allah seperti cincin yang dipakai, yang dilemparkan ke tengah gurun padang pasir. Apakah sebanding? Nggak kelihatan. Ya kon golek ono cincin emas di gubang yang ya pasir ono golek ono, ya bisa ketemu, hebat.
Ya, dan perbedaannya lingkaran kecil di bawah padang pasir yang luas. Tidak ada setaranya. Kemudian kursi Allah dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilemparkan di tengah gurun pasir pula. Dan di atas arsy Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Dan Allah Akbar, Allah lebih besar. Allah lebih besar. Sehingga tidak bisa dikatakan Allah menempati. Ya, Allah butuh. Seperti kita butuh pada langit, berarti langit atap ini lebih besar dari kita. Kita menempati kursi, kursi lebih besar dari kita. Kursi bawahnya lantai-lantai lebih luas dari tubuh kita. Itu tidak, pemahaman seperti itu tidak berlaku bagi Allah. Karena semakin ke atas semakin agung, semakin besar. Allahu Akbar. Allah lebih besar. Makhluk-makhluknya itu tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang agung di situ. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Dari situ tidak pernah terbayang bahwasanya Allah menempel makhluknya. Bagaimana mau menempel? Matahari yang segitu besar aja dibandingkan dengan manusia. Manusia kobong. Kok manusia mau didekatkan dengan matahari? Padahal matahari itu masih makhluk-makhluk di kolong langit. Ada planet-planet itu, Merkurius, Venus, Bumi, Matahari, Pluto, galaksi-galaksi, itu semua masih ada di bawah kolong langit. Kolong langit, langit pertama, langit kedua, lebih besar lagi, arsy, kursi. Allah Maha Besar dan Maha Tinggi. Maka Allah bersama orang-orang yang bertakwa adalah bersama pertolongannya, taufiknya, penjagaannya, kemenangannya, dan seterusnya. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum yuhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat yang semacam ini sangat banyak. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan, pendengaran, penglihatan, ilmu Allah, penerangan, ya, pertolongan, dukungan. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya dalil dari dalam Al-Quran, di dalam Sunnah menunjukkan Allah itu Maha di atas. Sehingga tidak bisa dipahami Allah menempel makhluk. Allah bersama makhluk berarti ya bareng-bareng. Kayak kita nih bareng-bareng di masjid, berarti ya sejajar. Nggak bisa dipahami gitu. Karena ayat-ayat menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit, di atas arsy, serba di atas. Dan dalil-dalil yang menunjukkan Allah Maha di atas, dalilnya mutawatir, sangat banyak sekali. Baik Al-Quran, ratusan ayat. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha di atas, Allah Maha di atas. Itu sangat banyak, hampir semua ayat menunjukkan Allah di atas. Allah menurunkan, yunazzilu, berarti Allah menurunkan. Yang namanya turun itu berarti dari mana? Dari atas. Anzala yunzilu, anzala Allah. Ayat banyak sekali bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan sahab, ya. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Maha di atas. Yang di atas menurunkan makhluk-makhluknya. Kitab-kitab yang Allah turunkan, berarti semua kitab menunjukkan bahwa saya Allah dari atas. Sesuatu yang dari atas kemudian turun. Kemudian ayat-ayat doa, perintah doa, yang namanya doa mengangkat tangan. Kenapa mengangkat tangan ke atas kok tidak ke bawah? Ada nggak kemudian orang berdoa kemudian begini? Ini tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan naluri hewan saja. Ya, ketika mengeluh ada sesuatu yang sakit yang dia menengadah ke atas.
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan itu, hewan apapun, kucing, tendangan, ya dia akan mengeluh kepada yang di atas. Makhluk-makhluk yang hina, ketika dianiaya, ketika terdolimi, baik oleh manusia, oleh sesama di antara makhluk mereka, hewan-hewan, mereka akan menengadah ke atas, meminta hujan, menengadah ke atas. Semua permintaan menunjukkan yang memberikan adalah zat yang maha di atas, yang maha di atas. Ribuan ayat, sehingga dikatakan dalil yang menunjukkan Allah di atas itu ya tidak bisa terhitung. Setiap ayat, setiap ya menunjukkan bahwasanya Allah itu maha di atas. Nabi ketika berdoa sambil menunjuk telunjuknya ke atas, isyarat bahwasanya Allah yang mengijabahi di atas. Setiap Jumat, bahkan setiap berdoa, ketika haji wada terutama, kemudian mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah maha di atas, menunjuk di atas, saksikanlah mereka bahwasanya semua agama ini sudah aku sampaikan kepada mereka, itu para sahabat. Di haji wada, haji yang pertama sekaligus yang terakhir, di dalam khutbah Arafah, beliau sudah menyampaikan seluruh agama, tidak ada satu ayat pun yang tersisa yang belum disampaikan. Kemudian di akhirnya Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ini mereka ini menjadi saksi saya bahwasanya setiap ayat, setiap wahyu yang engkau berikan sudah aku sampaikan kepada mereka. Allahumma hal balagh. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, ya saksikanlah aku telah menyampaikan semuanya kepada mereka. Beliau menunjukkan telunjuknya. Bahkan sebodoh-bodohnya manusia di zaman Nabi, yaitu budak wanita. Ada seorang budak wanita, namanya budak. Ya tentu ilmunya terbatas, tertinggal. Akidahnya, keyakinannya juga lebih rendah daripada yang lain dibandingkan Abu Bakar, Umar. Jauh budak wanita. Budak yang dimiliki yang di dalam rumah. Itu saja ketika ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Ketika Nabi mengetes, menanyai, di manakah Allah? Allah fis sama, Allah di atas langit. Maka Rasul mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, jangan diperbudak lagi. Dia orang yang beriman. Padahal budak. Yang namanya budak itu orang kafir yang mengikuti orang Islam, didapat karena tawanan perang, karena rampasan perang, kemudian menjadi budaknya seorang muslim. Itu ketika ditanya, di manakah Allah? Bisa menjawab, Allah di atas langit, tidak di bawah kolong jembatan, tidak bersama kita, Allah di atas langit. Kemudian Rasul mengatakan, bebaskan dia. Wanita ini telah beriman, jangan kau perbudak lagi. Karena orang yang sudah beriman dianjurkan agar dibebaskan dari perbudakan, tidak layak diperbudak lagi. Karena yang namanya budak, dia diperbudak karena dia memperbudak dirinya sendiri. Dia menyembah berhala, dia menyembah kubur, dia menyembah malaikat, menyembah matahari. Dia salah. Sebagai hukuman dia diperbudak oleh manusia. Maka ketika sudah beriman, maka dibebaskan. Maka di dalam ayat banyak anjuran membebaskan. Fatahriru raqabatin mu'minah. Bebaskanlah hamba saya yang beriman. Bebaskanlah hamba-hamba yang sudah beriman. Yang beriman jangan diperbudak, tidak layak.
Ini Nabi bertanya kepada seorang budak, wanita yang terbelakang ilmunya, pengetahuannya, akidahnya ternyata bisa menjawab, menunjukkan dia iman. Kemudian dalil-dalil yang lain sangat banyak. Kalau Al-Quran tidak tanpa batas, sunnah juga demikian. Perkataan para ulama. Berkata Abdullah ibnu Mubarak, beliau berkata, kami mengetahui bahwasanya Rabb kami di atas langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari para makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Ketika Allah di atas arsy berarti Allah menempel arsy, tidak terpisah dari makhluknya. Allah Maha Tinggi, kita setiap hari mengatakan Allahu Akbar. Tidak layak kemudian Allah menempati langit, bumi, arsy pun nggak layak karena Allah Maha Besar. Tidak seperti kita. Kita menginjak lantai berarti lantai ini ya lebih luas, lebih butuh. Kita butuh pada Allah Maha tidak butuh. Imam Malik Ibnu Anas juga berkata, ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, sudah adzan belum nih? Sudah ya. Dan para a'imah juga seperti demikian. Artinya, dan insya Allah kita akan bahas lagi secara mendetail kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.